Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai tata cara pelaporan gratifikasi, di mana pelaporan gratifikasi itu diminta untuk penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang tepatnya di pasal 8.7. Kemudian kembali lagi, jika Bapak dan Ibu ingin menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, ada juga pasal 8.9 dan pasal 8.10, di mana yang diminta itu adalah organisasi atau perusahaan itu diminta untuk menetapkan yang namanya prosedur pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Nah, prosedur itu di mana ditetapkan itu untuk mendorong atau membuat personil atau orang atau pegawai yang bekerja di suatu perusahaan itu dengan itikat baik. Jadi ada tanda kuncinya itu adalah dengan itikat baik ya, bukan merupakan suatu laporan palsu ataupun surat kaleng gitu ya, dengan itikat baik dan meyakini bahwa adanya suatu dugaan pelanggaran di perusahaan. Baik itu pelanggaran yang masuk ke dalam unsur penyuapan ataupun pelanggaran-pelanggaran lainnya yang berupa fraud gitu ya, kecurangan, ataupun pelanggaran mungkin yang kita anggap melanggar suatu prosedur di mana prosedur tersebut dapat merugikan perusahaan gitu. Nah, sebenarnya dalam pelaporan whistleblowing system itu agak sedikit berbeda dengan pelaporan gratifikasi. Kalau pelaporan gratifikasi, kita ya yang secara sukarela melaporkan bahwa kita menerima suatu hadiah, kita menerima suatu uang, kita menerima suatu fasilitas lainnya, gitu ya, dimana dalam kegiatan tersebut kita tidak ada kesepakatan dengan si pemberi. Sedangkan kalau laporan whistleblowing system ini atau pelaporan pelanggaran, orang-orang yang melihat, orang-orang yang menduga adanya suatu pelanggaran yang diduga melibatkan oknum tertentu. Gitu. Jadi dalam laporan whistleblowing system ini kita melaporkan oknum tertentu yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi dengan kata kunci pelaporan tersebut dengan itikat baik kita. Gitu. Dengan itikat baik, bukan suatu pelaporan palsu ataupun ingin balas dendam dengan oknum tersebut. Gitu. Dan dalam pelaporan whistleblowing system kita diperbolehkan untuk tidak mencantumkan nama. Gitu. Jadi dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan, perusahaan itu menjamin, top manajemen itu menjamin tidak adanya tindakan balas dendam dari oknum ataupun dari top manajemen gitu ya, atau dari oknum-oknum yang terlibat terhadap si pelapor. Makanya dalam peraturan ataupun persyaratan ISO 37001 dipersyaratkan bahwa pelapor dapat tidak mencantumkan nama ataupun kerahasiaan pelapor itu harus dijaga. Detail tata cara pelaporan sampai nanti penetapan proses investigasi dan penetapan sanksi ataupun hukuman dari tindakan pelanggaran ini nanti akan dijelaskan detail dalam video setelah ini. Baru ya di kafenya ya? Gimana, enak gak makanannya? Lumayan sih, dia nggak terlalu mahal juga kan ya. Iya. Halo, selamat siang. Oh, Pak Adi. Enggak sibuk, Pak. Gimana Pak? Maksudnya Bapak mau jadi vendor pengadaan jasa renovasi di gedung kantor saya ini? Kalau menang bisa dapat komisi 20%. Ya udah nanti kabarin lagi dia Pak. Iya, makasih Bapak. Siang. Halo, si Dimas kemana? Ke ruangan saya deh sekarang. Buruan ya, ditunggu. Yuk, makasih. Ya Bu, manggil saya Bu. Mas, kamu kok nggak buka WA saya sih? Oh, maaf Bu, tadi HP-nya saya cas. Saya nggak tahu kalau ada WA. Oh, ya udah itu baca dulu deh. Maaf Bu, ini maksudnya gimana ya? Bukannya harus ada seleksi dulu? Udah nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Pokoknya kamu urus sampai beres. Tapi Bu, kalau nanti kena audit gimana? Ya udah, kalau kamu takut kena audit, seleksi vendor ini kamu buat yang bagus-bagus aja supaya dia menang prosesnya. Awas loh kalau ini nggak berhasil, penilaian kamu yang senilai jelek.
Atau saya minta SDM buat mutasi? Ya pokoknya kamu urus deh sampai dia menang. Lagian kalau dia menang juga kamu dapat komisi. Udah nggak usah khawatir, tenang aja, tenang. Baik Bu, akan saya usahakan deh. Jangan diusaha-usaha aja loh, ini harus berhasil loh, ini harus menang dia. Baik Bu. Ya udah kalau udah ngerti, boleh lanjut kerja lagi. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Aduh, ini tugas dari Bu Catherine benar-benar membingungkan. Merasa berdosa jika meloloskan vendor tidak sesuai SOP. Terlebih lagi ada indikasi penyuapan. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku bisa kena mutasi atau bahkan diturunkan jabatan. Mana bini lagi hamil, butuh banyak uang dan dukungan. Hidup. Hei Mas, kenapa bengong aja? Itu sambet lu. Nggak apa-apa, kenapa Han? Lagi banyak pikiran nih kayaknya. Enggak, lagi mikirin kerjaan aja nih. Oh ya udah, besok bisa ikut nggak sosialisasi SOP pelaporan pelanggaran WBS? Kapan? Online apa offline? Besok jam 9, rencananya online sih. Oh jam 9? Insya Allah bisa. Kok disosialisasi terus ya? Padahal kan gue udah bisa ya. Hafal sih hafal, bisa sih bisa. Tapi tetap aja belum ada yang melapor nih. Mungkin emang pada bersih-bersih semua kali ya. Ya kali ya. Iya. Kasus Bu Catherine ini harus saya laporkan ke pengelola WBS supaya saya nggak terseret kasus korupsi tersebut nih. Selamat siang Pak. Siang Pak Eko. Ada apa nih Pak? Tumben kita dipanggil. Ya, ini jadi SPK untuk investigasi kasus di PT Bangun Kesiangan. Pengungsian Pak? Iya, tolong dilakukan dengan sebaik ini ya. Baik. Itu kami usahakan. Ya. Pimpinan tolong di. Kamu betul sih Bu Catherine tuh dalam. Tapi Dimas juga pasti sih. Iya pasti. Iya, mereka berdua ya pasti. Pagi Bu, boleh masuk? Silahkan Bu. Ada Pak Eko ya. Gimana Pak, sehat? Sehat Catherine. Ada apa ya Bu tadi? Mohon maaf sebelumnya Bu Catherine, pemanggilan Ibu ke ruangan ini karena kami akan melakukan interview terhadap laporan dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dalam laporan tersebut, Ibu disebutkan mendapatkan janji dari vendor A jika vendor A tersebut lolos dari pemilihan vendor jasa renovasi gedung. Apakah Ibu Catherine bisa menjelaskan dan memberikan klarifikasi terhadap laporan tersebut? Fitnah itu Bu. Ya emang sih sekarang kita kan lagi ada vendor pengadaan jasa renovasi gedung ini ya. Cuma semuanya berjalan dengan SOP kok Bu. Pak, harus ada pemilihan dan seleksi vendor. Kemarin juga saya nyuruh si Dimas itu untuk seleksi vendor dengan adil dan sesuai SOP kok. Atau mungkin Dimas yang fitnah saya kali ya Bu, biar vendor yang dia dukung itu menang dari proses pengadaan ini. Itu nggak bener, saya nggak terlibat kok. Mohon maaf Ibu ya. Ibu tadi bilang menyeleksi vendor kan. Apakah Ibu punya bukti Pak Dimas ini memilih vendor? Atau mungkin Ibu memiliki perusahaan renovasi gedung sendiri mungkin dengan Pak Dimas? Kalau saya sih enggak ya Pak, nggak tahu deh kalau Dimas karena kan dia punya banyak kenalan. Nanti saya tegur deh Dimasnya, enak aja dia buat saya jadi korban. Tapi Bu, kami memiliki percakapan Ibu dengan Dimas. Di sana Ibu merintahkan Dimas untuk meloloskan vendor A. Apakah saya ini benar Bu? Bagaimana dengan penjelasan Ibu terkait ini? Bisa Ibu jelaskan? Apa perlu saya panggil Pak Dimas untuk konfirmasi ini semua?
Selamat pagi, Pak Radit. Pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Saya boleh duduk, Pak? Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Dina, silakan. Jadi seperti ini, Pak. Kami langsung aja, Pak ya. Kami niat kesini untuk melaporkan hasil daripada investigasi dari PT Bangun Kesiangan, Pak. Ya. Bu Bina, boleh tolong berkas ya? Baik, ini nanti akan saya tindak lanjuti lebih dalam. Selanjutnya nanti tinggal tunggu hasilnya. Ya. Siang Pak Radit, Oh iya, siang. Silakan duduk. gimana Pak? Ya, maksud dan tujuan saya memanggil Ibu Catherine ke sini yaitu untuk menginformasikan hasil investigasi kasus suap renovasi gedung. Dan dari hasil investigasi tersebut, Ibu Catherine dinyatakan bersalah. Dan ini surat PHK-nya. Saya pamit Pak. Ya,